Hampir saja ketahuan. Bab 49. Dari balik telepon, Hendrik mendengar nada Darlin terdengar serius. Dengan lembut bertanya, "Darlin, apakah tubuhmu tidak nyaman? Aku pergi mencarimu ya." Darlin berpikir dan berkata, "Semalam tengah malam aku tidak nyaman. Aku sudah berada di rumah sakit." "Oh, baik, aku mengerti. Aku segera pergi ke sana." Hendrik tidak bertanya lagi kenapa dia pergi sendirian dan bahkan tidak teringat pacarnya ini. Darlin memberitahukan nomor kamar padanya, menutup telepon dan semakin mengerutkan dahi. Dia memutuskan setelah Hendrik datang, nanti dia ingin mengatakan semuanya dengan jelas. Terus mengulur bukanlah cara dan keinginannya. Setelah Darlin memutuskan, hatinya pun merasa lega. Sekalian juga membalas pesan pada Jen, memberitahu Jen kalau dia tidak apa-apa. Hanya saja, pesan barusan berhasil dikirim 1 menit, telepon Jen sudah masuk. Darlin barusan mengangkat telepon, suara Jen yang buru-buru sudah terdengar. "Darlin, apa yang kamu lakukan? Pagi-pagi tidak membalas pesan, tidak mengangkat telepon. Kalau kamu tidak membalas pesanku lagi, aku sudah hampir melapor polisi." "Jen, maaf sudah membuatmu khawatir." Darlin tahu Jen perhatian padanya dan tidak mempermasalahkan keluhannya. "Benar-benar ya, semalam kamu sama sekali tidak mengatakan apapun dan pergi, membuat kami sangat mengkhawatirkanmu. Apakah kamu tahu kalau wajah Hendrik terlihat begitu tegang?" Jen memarahinya dan juga dengan nada kagum. Melihat Hendrik begitu baik padamu, aku benar-benar cemburu." Darlin berhenti sejenak dan bertanya, "Ada apa?" Jen sepertinya menemukan tim, langsung menumpahkan semua rasa marah yang dia tahan semalaman. "Darlin, kamu tidak tahu bagaimana aku melewati semalam. Yos terlalu membuatku sedih. Dia bahkan mengantarku pulang dan langsung pergi." Darlin tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Karena Yos datang mencarinya dan hampir saja melampiaskan nafsunya. Hatinya pun merasa bersalah dan tidak tenang. Jen juga tidak peduli dengan reaksi Darlin. Hanya lanjut berkata, "Demi acara semalam, aku bahkan sengaja membeli gaun putri yang kekanak-kanakan itu. Dan juga menghabiskan waktu untuk berdandan. Yos malah sama sekali tidak melihat usahaku. Dia bahkan menolakku." "Darlin, kamu bilang, apakah aku tidak cantik?" Setelah berkata, Jen pun mulai bertanya dengan serius. "Jen, sejak kapan kamu begitu tidak percaya diri dengan tampangmu? Kamu adalah wanita tercantik di sekolah kita." Kata Darlin pun merasa bersalah. Ternyata semalam Jen sudah memutuskan untuk membiarkan Yos bermalaman dengannya. Kalau begitu, bukankah mereka akan segera berhubungan? Jen mendesah, lalu berkata lagi, "Darlin, kamu tidak mengerti. Dia adalah Yos, bukan pria biasa. Kepercayaan diri dan kebanggaanku sama sekali tidak ada di hadapannya. Aku benar-benar sangat mencintai pria itu." Saat mendengar teman baiknya mengatakan sangat mencintai pria itu, Darlin pun menggigit bibirnya. Dia masih menenangkannya berkata, "Bukankah Yos sudah mengakui kalau kamu adalah pacarnya? Hingga saat ini, kamu adalah pacar pertama yang pernah dia akui di publik. Dan kalian juga sudah bertemu dengan keluarga, kan? Dia benar-benar sangat membenci dirinya yang seperti ini. Jelas-jelas hatinya memberontak, tapi dia masih harus berpura-pura menenangkan teman baiknya. Walaupun dia benar-benar sangat merestui mereka, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat mereka bahagia. Karena hatinya juga dari daging, juga akan merasa sakit." "Yang kamu katakan memang benar. Tapi Darlin, kenapa Yos tidak bersedia menerimaku?
Apakah karena dulu aku pergi ke luar negeri? Apakah dia masih marah? Tapi aku juga sudah merendahkan diri dan meminta untuk kembali lagi. Jane merasa dia masih tidak bisa menerimanya. Dia adalah wanita yang sangat arogan. Dari kecil semuanya sangat lancar. Tidak pernah mengalami kesulitan dan tolakan. Walaupun pacaran saat kuliah, juga dengan lancar menemukan pria yang paling hebat. Hanya saja sekarang, Yos membuat kepercayaan dirinya menjadi hancur. Darlin, tidak menutupinya darimu, aku merasa di sisi Yos ada wanita tersembunyi. Darlin menggenggam ponsel dengan erat karena ucapan Jane. Semakin erat. Seperti hanya dengan begitu dia bisa menenangkan rasa tegang di hatinya. Jane, apakah kamu salah paham? Darlin, indera keenamku sangat tepat. Dan aku sudah mulai tahu siapa wanita itu. Saat Jane berkata sampai di sini, nadanya terdengar bangga. Hanya saja saat terdengar di telinga Darlin, bagaikan air dingin yang langsung disiram hingga ke hatinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa menyadarinya? Saat dia pergi jelas-jelas dia sudah menutupi aromanya dan juga tidak meninggalkan pakaian apapun, bahkan rambut. Dia juga sudah memeriksanya dulu baru pergi. Halo, Darlin, sebenarnya kamu mendengarku atau tidak? Kenapa kamu tidak berbicara? Darlin tersadar, wajahnya memucat. Suara bicaranya pun menjadi lebih lemah. Aku sedang mendengar. Aku hanya heran saja. Aku sudah tahu, Darlin, kamu pasti terkejut karena kepintaranku kan? Nada bicara Jane menjadi semakin tinggi. Kalau begitu, apa yang sudah kamu temukan? Darlin hanya merasa hatinya berdebar kencang. Sangat takut Jane menemukan sesuatu. Mengatakan ini, aku benar-benar marah. Aku hanya mengambil rekaman CCTV dari rumah Yos. Tidak melihat wajah aslinya. Saat menyelidiki, tidak terlihat apapun. Nada Jane dengan heran berkata. Mendengar Jane tidak melihat wajahnya, Darlin juga tidak berani merasa lega. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah setiap kali dia pergi ke apartemen Yos, selalu naik mobilnya, lalu langsung naik sampai di depan pintu, jadi tidak terekam. Tapi aku pasti akan menemukan wanita itu, kata Jane lagi. Jane, kalau Yos tidak bertemu dengan wanita itu lagi, apakah kamu masih akan menyelidikinya? Tanya Darlin. Darlin, kenapa kamu bertanya seperti ini? Tentu saja harus menyelidikinya. Aku ingin melihat pelacur mana yang begitu hebat bisa membuat Yos begitu tergila-gila padanya. Jawab Jane. Kata pelacur ini diberikan pada Darlin, membuatnya tidak bisa bernapas. Apakah dia termasuk pelacur? Walaupun saat dia dan Yos bersama, Jane sudah berpisah lama dengannya. Tapi dia tetap menggunakan kesempatan itu untuk masuk, mengambil kebahagiaannya selama 3 tahun. Bagaimanapun, Yos adalah pacar teman baiknya. Dan dia juga bersama dengan mantan pacar teman baiknya. Kalau dikatakan keluar, dia benar-benar tidak beretika. Darlin, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu terus diam? Jane juga merasakan perbedaan Darlin. Darlin asal berkata, "Tidak, aku hanya sedang memikirkan wanita seperti apa dia." Jane mendengus dan berkata, "Tidak peduli wanita seperti apa, semuanya adalah orang ketiga. Dan aku tidak percaya Yos akan memilih wanita itu dan tidak memilihku. Aku adalah cinta pertamanya Yos." Benar-benar, Darlin menjawab dengan hati yang sakit. Siapa yang bisa menang dari posisi cinta pertama
di dalam hati Yos. Cinta pertama itu tulus, walaupun Yos juga tidak terkecuali. Seperti cinta pertamanya adalah Yos yang seperti masuk ke dalam tulangnya, walaupun itu hanya cinta satu pihak.